Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Bribtu Denada, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat sore pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, di mana untuk lalu lintas saat ini dari arah Cililitan, yaitu dari arah Ramat Jati yang akan menuju ke arah MT Haryono maupun yang akan mengarah ke Jalan Majen Sutoyo dalam situasi ramai dan tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan perlambatan kecepatan kendaraan sepanjang 100 meter belakang traffic light dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Untuk lalu lintas dari arah Majen Sutoyo yang akan mengarah ke Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke Pasar Rebo saat ini dalam situasi ramai cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan jam pulang perkantoran sore hari dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 30 meter per jam. Untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Dewi Sartika maupun yang akan mengarah ke Kramat Jati dalam situasi relatif lancar, antrian kendaraan yang menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Majen Sutoyo maupun yang akan mengarah ke DI Panjaitan dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari arah Majen Sutoyo yang akan menuju ke arah Kramat Jati. Untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Dewi Sartika maupun yang akan mengarah ke Kalibata dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Ratu di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Denada atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo tiba di Washington DC hari Minggu untuk melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan itu digelar di tengah berlanjutnya perang Israel-Hamas, di mana Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sikap yang bertolak belakang dan dikhawatirkan memengaruhi jalannya diskusi kedua pemimpin negara mengenai prospek perjanjian nikel dan upaya Amerika Serikat meredam pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo mendarat di Pangkalan Udara Joint Base Andrews di dekat ibu kota Amerika Serikat Washington DC Minggu sore, di mana Presiden Jokowi rencananya akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada hari Senin, di mana keduanya akan melangsungkan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Sebelum mendarat di Amerika Serikat, Presiden Jokowi sendiri sempat menghadiri pertemuan darurat gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam di kota Riyadh, Arab Saudi, di mana pertemuan itu membahas perang Israel-Hamas yang masih terus berlanjut. Rencananya Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Presiden Joe Biden di Gedung Putih, yang mana hasilnya adalah untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa syarat ke wilayah kantong Palestina tersebut. Para pengamat mengatakan pertemuan antara pemimpin Indonesia dan Amerika Serikat ini harus dilakukan dengan hati-hati karena memang apabila terjadi ketegangan akibat perbedaan sikap kedua negara yang bertolak belakang, di mana Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sementara Israel didukung setia oleh Amerika Serikat, maka ketegangan itu dicemaskan bisa berdampak pada beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral hari Senin di Gedung Putih. Di antaranya mengenai prospek perjanjian nikel di antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan akses ke pasar Amerika yang hanya bisa didapatkan apabila Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Namun saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian itu dan sedang mendorong terciptanya perjanjian perdagangan bebas terbatas. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan memiliki cadangan terbesar di dunia. Dan sejauh ini investasi Tiongkok
di sektor nikel sendiri sangat besar di Indonesia. Selain mengenai prospek perjanjian dagang mengenai nikel ini sendiri, satu lagi adalah upaya Amerika Serikat untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Seperti kita ketahui, Indonesia juga menerima banyak sekali investasi dari Tiongkok, khususnya dalam proyek Belt and Road Initiative atau inisiatif sabuk dan jalan, di mana Indonesia ini adalah negara kedua terbesar yang menerima investasi tersebut, sebesar 20 miliar dolar di belakang Pakistan. Nah, Amerika Serikat mencoba untuk mengimbangi hal itu dengan meningkatkan status kerjasama Indonesia dan Amerika dari yang sebelumnya mitra strategis menjadi mitra strategis komprehensif. Hal itu dilakukan untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia yang memang secara ekonomi lebih dekat ke Tiongkok. Walaupun Indonesia sendiri memiliki hubungan pertahanan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat, terbukti dengan penyelenggaraan Super Garuda Shield yang merupakan salah satu latihan militer gabungan terbesar yang dilakukan di kawasan Asia Pasifik beberapa saat yang lalu di Indonesia. Dari pangkalan Joint Base Andrews di Maryland, Rifan Wiastono, VOA. Usai menempuh waktu kurang lebih 15 jam penerbangan dari Riyadh, Presiden Joko Widodo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Minggu 12 November 2023. Menggunakan MOI, Presiden Joko Widodo diagendakan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Pertemuan tersebut digunakan untuk menyampaikan hasil pertemuannya dari Konferensi Tingkat Tinggi atau OKI terkait situasi terkini di Gaza, Palestina. Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 13 November 2023 waktu setempat di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI terkait kondisi terkini di Gaza, Palestina. Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari, di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan ia mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden usai pertemuannya dari Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI Riyadh. Selain itu, saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.